A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita bisa duduk bersama di majelis ta'lim dalam rangka thalabul ilmi, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Sebagai furollah, saya mengajak kepada kita semua, wabil khusus diri pribadi, kita sama-sama menghisab diri, mengevaluasi diri, ya, setelah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama bulan Ramadan. Apakah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan? Kalau ditanya, adakah yang tersisa? Ya, ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan, adakah perubahan akhlak kita setelah bulan Ramadan, yaitu Syawal dan bulan-bulan selanjutnya? Ataukah amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan istiqomah? Tentunya itu harapan kita semua. Karena apa? Karena ternyata kita harus memiliki rasa khawatir. Jangan-jangan bulan Ramadan yang kita giat tadarus, yang kita giat sholat malam, yang kita giat berimpak, jangan-jangan Allah tidak menerima amal ibadah kita. Makanya rasa takut itu harus menyelip dalam hati kita, seperti di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Yang masih bingung mencari tadi surat Al-Mu'minun itu ayat berapa ya? Asa can connect gitu. Biasa upami pengawasan mah. Aya husu ngadangukeun sugan teh leres, pek teh nuju nunutan. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu surah kedua 3 ayat 60. Allah berfirman,
Tos aya panginten aya nama. Ya, pilih gitu. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna, dan orang-orang yang memberikan ma atau apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum dengan hati yang takut, wajilatun dengan hati yang takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya kepada Tuhan mereka lah raji'un, mereka akan kembali. Jadi ayat ini menjelaskan dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, artinya kita sedang beramal, beribadah, tentunya ibadah kita ini dipersembahkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa qulubuhum wajilatun, di dalam hatinya terselip rasa takut. Takut apa? Takut tidak diterima amalnya. Ya. Sehingga kalau kita memiliki rasa takut ini, maka kita akan terus memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi justru setelah bulan Ramadan kita harus mendapatkan hasil bimbingannya, hasil didikannya selama bulan Ramadan. Makanya di dalam tafsirnya ayat yang tadi dibacakan, ya, menceritakan tentang orang-orang yang melakukan sholat, zakat, haji, dan sodakoh serta amalan lainnya. Namun dalam hati mereka dalam keadaan takut, mereka khawatir dengan amalan mereka ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalan mereka tidak selamat, tidak diterima, bahkan bisa jadi amalan kita mendatangkan siksa bagi diri kita. Bahkan Aisyah pun pernah bertanya kepada Rasulullah tentang orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut. La ya bintas siddiqi walakinnahumul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. La ya binta, tidak wahai binti Aisyah Siddiqin, anak Abu Bakar, karena Aisyah ini adalah putrinya Abu Bakar Siddiq. Makanya disebutnya ya binta Siddiq, wahai anak Abu Bakar Siddiq. Walakinnahum, akan tetapi mereka adalah alladzina, orang-orang yang yasumuna, mereka saum, wa yusalluna, mereka salat, wa yatasaddaquna, mereka bersedekah, wa hum yakhafuna, akan tetapi mereka merasa takut alla yuqbala minhum, bahwa amalnya tidak akan diterima di antara mereka. Ulaika, mereka itulah alladzina yusari'una, orang-orang yang bersegera mempercepat diri fil khairat, untuk berbuat kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam berbuat kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan seluruh amal kita, ya, kita tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma taqabbal minna wa minkum, ya Allah, terimalah semua amal ibadah di antara kita dan di antara kalian. Kita berdoa setelah selesai Ramadan dengan ucapan seperti itu, karena khawatir dalam diri kita, ibadah kita yang telah kita lakukan, ya, selama bulan Ramadan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya, ya, bagi kita tentu jangan mengandalkan amal ibadah di bulan Ramadan saja. Karena kita khawatir di bulan itu tidak diterima, maka di bulan Syawal kita harus bisa meningkatkan lagi ibadah kita. Yang hampir setiap malam kita sholat malam ada rasa khawatir tidak diterima, kok mau lamun Syawal anu sholat malam nangan ukur 2 kali, 3 kali, bahkan sebulan
Aya nu bolos tidak salat malam. Ramadan yang sebegitu rajinnya kita khawatir tidak diterima, kok mau bulan Syawal. Tadarus yang kita rajin setiap hari di bulan Ramadan dengan rasa takut diterima, kok mau di bulan Syawal nu tadarusna ukur seminggu sekali misal. Tapi yakin Pak, saya insyaallah ibu-ibu mah. Nu di dieu mah kita duka nu di Cibeber mah. Kan nu di Cibeber nuju ka dieu gitu. Ya. Tentu inilah sebetulnya yang menjadi koreksi bagi diri kita bahwa kita ya di dalam menjalankan ibadah itu ya, apabila sudah melakukan satu pekerjaan maka ikutilah dengan pekerjaan yang lain. Faiza farog tafang sob. Ya, kalau udah selesai satu pekerjaan, carilah pekerjaan yang lain. Selesai bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatannya, ibadahnya, maka Syawal cari kegiatan ibadah yang lain. Ya. Konsekuensinya yang pertama, apakah di bulan Ramadan, sebelum Ramadan, ya, ia menjadi orang yang kembali kepada Allah, semangat dalam kebaikan, semangat dalam ibadah, atau sebaliknya keadaannya sama dengan sebelum bulan Ramadan. Ya, maka ya perhatikan kata-kata dari Ka'ab. Ya, man shoma Ramadana wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara min Ramadan lam yasillaha dakhalal jannah bi ghairi mas'alatin wala hisabin. Wa man shoma Ramadana wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara asa rabbahu fasiyamuhu alaihi mardud. Perhatikan ya kata-kata ini. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian di dalam hatinya terbetik, tertanam, nantinya ba'da Ramadan setelah tidak berpuasa lagi, ia bertekad tidak akan bermaksiat kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Siapa yang melaksanakan Ramadan, ya, puasanya, qiyamul lailnya, kemudian dalam hatinya tertanam, dek Syawal, dek bulan kedepannya saya tidak akan lagi berbuat maksiat, tetapi justru akan meningkatkan amal kebaikan. Dalam hadis ini dinyatakan, ya, maka kalian, kita semua, jika bisa seperti itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tetapi sebaliknya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan di dalam hatinya terbetik setelah tidak puasa, setelah berhenti tarawih, dalam hatinya terbetik ia akan berbuat maksiat kepada Allah, merasa bae we dosa saeutik mah. Da ieu mah lain Ramadan. Ya, ini mah bulan Syawal atau bulan-bulan yang lain. Maka menjelaskan hadis ini, maka amalan kita di bulan Ramadan itu mardud, tertolak. Makanya hati-hati. Hati ini harus betul-betul dijaga. Ini perbuatan hati. Belum actionnya, belum anggota badan kita. Dalam hati saja terbetik, kayak beres puasa mah, insya Allah amal kebaikan teh mau lebih baik, insya Allah. Kita bisa berusaha, kemudian kata keterangan ini, kita akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tapi sedikit saja menyepelekan dosa di bulan-bulan Syawal selain bulan Ramadan, maka Ramadannya adalah mardud, tertolak. Hati kita dijaga dari niat. Ya, karena innama amalu bin niyah. Segala sesuatu itu dengan niat. Maka niatkan baik sebelum Ramadan, sesudah Ramadan, hari ini adalah Syawal setelah Ramadan, jangan terbetik di dalam hati kita untuk berbuat maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ulama salaf yang bernama Bisyar pernah menyatakan, Bisal qaumu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi sahri Ramadan inna salihal ladzina yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan. Ingat, orang yang soleh, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun.
Jadi sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Semangatnya ke salat malam Ramadan saja. Tadarusnya semangat di bulan Ramadan saja. Ya. Nah, maka sesungguhnya orang yang soleh, yang sejatinya adalah yang beribadah selama sepanjang tahun atau sepanjang bulan. Tidak memilah-milah bentuk ibadah. Maka di dalam surah Al-Hijr, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah itu sampai datang kepadamu kematian. Artinya tidak mengenal bulan, mau bulan Ramadan, mau bulan Syawal, ya, Rayagung, ya, ataupun bulan-bulan selanjutnya. Itu adalah ya yang harus kita jalankan. Yakin ibadah kita jangan terputus. Maka alhamdulillah sebetulnya salah satu kegiatan majelis taklim kita adalah untuk melanjutkan tadarus kita di bulan Ramadan. Bedanya kalau di bulan Ramadan kita tergesa dengan menyelesaikan bacaan, tentunya hanya mengharap pahala dari bacaan Quran saja. Tetapi seminggu sekali insya Allah kita buka Al-Quran sebagai pahalanya dari membaca, juga dapat pahalanya juga dari mengkaji, mendapatkan ilmu yang Allah siapkan bagi umat manusia yang kelak nanti amal ibadahnya itu akan diterima berdasarkan ilmunya. Nah, mudah-mudahan saja ada 3 cara agar kita bisa istiqomah mempertahankan ya ibadah kita yang rajinnya luar biasa, semangatnya luar biasa di bulan Ramadan. Yang pertama langkahnya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabit tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinik, atas agamamu. Dawamkan ya doa ini, banyak berdoa. Kemudian doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dawamkan agar kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua caranya adalah kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang mun ngaji bareng jeung nu ngaji, lamun salat bareng jeung nu salat. Jangan sekali-kali kita bergaul, sekali-kali kita bersama ya, atau uplek anteng dengan orang yang tidak beribadah. Kendor nanti niat kita. Bukan kita yang bisa membawa mereka, tetapi justru kita yang akan terbawa oleh mereka. Makanya berkumpul bergaul ini hati-hati ya, harus dengan orang-orang yang soleh ya, yang mengantarkan pada kebaikan. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 28 ya, Allah berfirman, Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsaka, dan bersobarlah kalian dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru kepada rabbahum, Tuhan mereka. Artinya kita harus bersabar. Memang bersama dengan orang yang soleh, yang sering ngaji, harus sabar. Karena tidak sedikit cemoohan, tidak sedikit gunjingan. Lah, ngaji we, ya. Cuma ngaji ge ngobrolkeun batur. Lah, cuma tiung ge anger we. Padahal itu semuanya adalah 2 hal yang berbeda. Kita mengaji dapat pahala, tidak mengaji dosa. Kemudian kita ngomongin orang, seimbang. Ngaji menang pahala, ngomongin orang dosa.
leungit lah urang mah bangblas pahalana. Batur anu teu ngaji ngomongkeun batur teh. Ngomongkeun batur sarua ngomongkeun batur mah teu ngaji dosa ngomongkeun batur double dosa. Urang mah leuheung saimbang leuheung mata ulah atuh moal bebeunangan capek lain leuheung artina abdi ngabela anu sok kitu lain. Memberikan penjelasan ya bahwa orang yang ngaji membicarakan orang lain mengajinya dapat pahala membicarakannya dosa. Tapi orang yang tidak ngaji dapat dosa, orang yang membicarakan dapat dosa. Orang masa imbang batur dua. Ibu mending milih nu mana? Apa mending nu? Orang mah mending milih na biasa gawe jeung nu ngaji-ngaji. Diomongkeun batur bae we. Kudu jadi kambing conge teh tah kitu, Bu. Kalau kita berbuat kebaikan, banyak orang yang menggunjing, membicarakan, jadi kambing conge. Lempeng we, da urang mah ibadah. Dalamun ditanggapi mulai ujungna. Ibu-ibu ditiung, luar biasa, make yeuna panjang. Alah tiung we ngagubrai panjang, ngomongkeun batur mah anger. Mending jika urang teh ditiung. Ngomongkeun urang, ngomongkeun batur. Ayo bunuh kita. Ya? Pilihannya gimana? Kita ditudung dengan syar'inya dapat pahala, sama dengan tadi ngomongkan batur dapat saimbang deh wae. Tapi orang yang tidak berjilbab udah dapat dosa duluan karena hukumnya wajib. Yang tidak berjilbab apakah dijamin tidak membicarakan orang? Pasti membicarakan orang. Ya, tidak ada jaminan. Maka dosanya maka pilihannya bagi kita adalah berjilbab tanpa membicarakan orang lain. Capek deh membicarakan orang lain wae. Gawe ya urusan batur orang hayang nyaon-naon kepo-kepo amat urang ge loba keneh urusan. Ya, enggak ada manfaatnya, bahkan menjadi dosa. Nah, maka di dalam beribadah seperti ini, pengajian seperti ini kata Allah, wasbir nafsaka, bersabar. Sabarkan, damun teu sabar kumaha? Jadi era aji jeung saya tamat masuk diomongkeun batur beda kelompokna. Bu. Lihat masih beda-bedakan kelompok moal aya ujungna. Ya. Yang satu merasa paling baik, yang ini paling bagus. Ayo anu baik jeung nu bagus naon bedana tuh? Ya, urang mah jalankeun selama kita merujuk pada Al-Qur'an, ya, mempelajari, berdoa di akhir pengajian yang betulnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salah itu kesalahan dari diri kita, semoga Allah memaafkan, beres urusan anak. Ya, daripada orang saling memperbagus diri sendiri tetapi sombong di hadapan orang lain, bangkrut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji menang capek, ngadik-dik ti Cibober datang ka dieu teh. Oh, ongkos sabaraha, Bu? 2.000 PP 4.000. Mun 2,5 geus 5.000. Pasep muter ban sabaraha puteran tah. Ibu mah enteng 5.000 pasep mah muter. Ya, artinya apa? Sabar. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 28, memang kita dituntut untuk bersabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil godati, baik ya, menyeru kepada Allah itu di pagi hari, wal asyi ataupun senja hari. Ya, yuriduna wajhah, niat kita adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu niat nama. Ngaji kita ibadah niatkan lillahi ta'ala, yuriduna wajhah. Ya, itulah yang harus menjadi niat kita, mengharapkan wajahnya, artinya ridho Allah Subhanahu wa taala. 2, 3. Cepet Pak lah. Sawal itu rek akhir. Yang ketiga adalah beribadahlah yang istiqomah, walaupun amalan itu amalan kecil tetapi harus dilakukan dengan terus-menerus. Kenapa? Amalan yang paling baik itu adalah amalan yang walaupun amalan itu amalan kecil tapi dilakukan secara terus-menerus, itulah amalan yang terbaik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah ta'ala ad wa muha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, yang terus-menerus, yang rutin, ya, walaupun jumlahnya sedikit.
Ibu sholat duha baru kuat 2 rakaat. 2 rakaat ibu pertahankan. Tong jadi setengah kade. Saya ya sholat duha 1 rakaat. Ya. Kalau biasa sholat duha 2 rakaat, continue 2 rakaat. Syukur-syukur bisa ningkat jadi 4 rakaat. Ya. Itu berarti kualitas kita memperbaiki ibadah. Ulah tadi nagus rutin we alhamdulillah 2 rakaat pak geuningan abdi teh salat duha wae ribu. Da urusanana tuh jeung eta. Ai salat mah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, ai masalah rezeki mah urang kudu ikhtiar. Tong cicing wae deui mah. Lah mun anu ngirim kolak rezekina kolak. Ya. Tuh Bu, jadi ya. Jadi jangan sekali-kali Ibu salat duha diniatkan untuk mendapatkan rizki. Salat duha niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman di saat salat duha ada waktu yang mustajab. Doa yang akan diijabah, maka ibu memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku rizki halalan thayyiban. Adapun nanti rizkinya datang berupa apa, kade sesuai dengan keinginan ibu. Pak abdi teh ayeuna mengadoa teh hoyong 1 juta, nah anu datang ukur nu kieu. Teu sesuai jeung keinginan, da ngadoa teh minta duit ya Allah, minta duit 1 juta. Aya nu datang pakaian sakodi. Misal teu sesuai ieu teh salah alamat kitu ngirimna. Ada salah alamat. Ya, bisa jadi ibu diberi rezeki nu ibu diinginkan 1 juta, ternyata ada yang ngambil uangna karena menku pakaian sakodi maman. Jadi Allah mah mencari cara lain untuk memberikan rezeki kepada ibu. Kadang sesuai, kadang tidak. Ada yang doa ibu langsung dikabul, dijabah, ada yang dinantikan. Naon contohna doa nu langsung dikabul? Ibu angkat di bumi, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah selamatkan abdi di jalannya rek pengawasan. Datang ka dia selamat dikabul dah Bu. Kada eta ulah ngarasa teh alhamdulillah begitu geus ka dia selamat teh ka eta nu sepoho teh. Nyampe dia teh alhamdulillah nyampe tujuan. Henteu biasa nama langsung emon ka bumi mah goledag. Ibu angkat-angkatan jauh 3 rot mudah-mudahan selamat ka Cimahi. Sugan geus dugi ka Cimahi selamat teh emut kan masihan kasalamatan henteu. Mun jeger we ti Tajong aduh karek rasa aduh teh selamat ti Tajong di jalan. Tuh Bu doa itu langsung dikabul. Ada yang dinantikan, ditangguhkan menguji kesabaran kita, kesungguhan kita. Ada yang diberikan dalam bentuk lain. Padahal maksudnya itu juga. Jadi rizki itu sebetulnya bukan hanya berupa harta kekayaan. Kenikmatan yang hari ini kita rasakan itu rizki yang luar biasa. Ya, maka ya, biasakan beribadah itu niatkan lillahi ta'ala. Adapun nanti banyak orang yang berpendapat sok atuh salat duha ngana rezekina luas. Ya, tapi kada jangan niatnya ke situ. Cuma di situ ada waktu yang mustajab. Salat tahajud sami. Bangun jam 2, jam 3 tahajud. Doa, tapi kada niatna ya ulah nu lain-lain. Ya, tapi niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sepertiga malam waktunya mustajab untuk berdoa. Maka kenapa banyak orang sukses dengan sholat tahajud. Tapi niatnya ulah hayang sukses. Karena harta kekayaan niatnya tetap ibadah, tapi banyak kesempatan waktu yang mustajab kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Bu ya? Karena ini masalah niat ini penting Bu, menentukan nilai ibadah ibu, nilai ibadah kita. Lamun kita niatnya hayang beunghar ibadah kemudian beunghar, apakah cukup dengan itu? Kan ente. Kita pengen ada pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi ulah disuhunkeun di dunia hungkul, suhunkeun jeung ke akhirat. Bu, niatkan yang baik di dalam ibadah kita ya. Jadi sebetulnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilakukan secara terus menerus. Walaupun amal ibadah itu yang sedikit. Itulah Bu, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi koreksi bagi diri kita, memperbaiki ibadah kita. Yang wallahu alam dengan rasa terselip sedih apakah ibadah kita di bulan Ramadan diterima atau tidak.
Kemudian yang jadi pertanyaan dan kekhawatiran kita adalah apakah kita sampai lagi di bulan Ramadan yang akan datang? Ada jaminan kita sampai lagi di bulan Ramadan yang akan datang? Tidak ada. Maka kalau bulan Ramadan hari ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak lagi berjumpa dengan bulan Ramadan, aduh, rugi gede orang. Ya, rugi gede. Apa solusinya? Manfaatkan waktu hari ini yang tersisa umur kita, sehat kita untuk beribadah kepada Allah. Yang sekarang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah nunggu angkewe bulan hareup. Rek nyeun kahadean teh. Pas nu rek nyampe we ka bulan. Angkewe rek rajin tadarus di teh kewe Ramadan akan datang. Nyampe gitu. Meni pede, ya. Kan belum tentu. Nah, maka hari ini Allah berikan umur sehari, 2 hari, 1 jam, 2 jam kesempatan. Gunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak hari ini mau kapan lagi? Jangan mengharap minggu depan, bulan depan. Maka kata Rasulullah, kalau kalian mau berbuat kebaikan, jangan menunggu hari esok, tapi lakukan hari ini juga. Kenapa? Karena antara hari ini dengan hari esok, setan datang merongrong. Ibu hari ini punya niat baik, laksanakan hari ini. Tong diengke-engke. Loba godaan anak. Ya. Banyak godaannya. Itu satu. Itu pesan dari Rasulullah. Kalau mau berbuat kebaikan, jangan menunggu hari esok, lakukan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, wabil khusus kepada pribadi, keluarga, ya, bisa menjadikan nasihat, ya, juga umumnya bagi jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan juga kita disampaikan lagi ke bulan yang akan datang, Ramadan yang akan datang, ya. Akhirnya kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama matahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.